dengan geng-geng dan segala macam. Seperti yang lagi viral itu Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Jadi dia masuk. BK adalah Kapolda. Iya, Kapoldanya. Terus intelijennya adalah anak OSIS. Selamat siang. Kita sekarang mau ngobrol santai. Sebelum mulai nih Pak Ura, biar lebih akrab. Oke, enjoy. Kalau boleh tahu nih, Pak Ura di sini jabatannya sebagai apa ya? Aduh, nah ini ngomong-ngomong masalah jabatan Pak ya. Waduh, kalau jabatan itu sebenarnya kan kita tugas tambahan ya Pak ya. Kalau jabatan yang pertama itu kan guru, ya. Terus dapat tugas tambahan ini dari kepala sekolah ya, dari Bapak. Jadi bidang kesiswaan nih. Jadi saya banyak ngurusin tentang kesiswaan nih sekarang. Wah, berarti di sini nih berarti Bapak yang paling tahu tentang siswa Pak, ya. Bisa dibilang begitu Pak. Iya, bisa dibilang begitu sih. Kalau kesiswaan itu kan tidak jauh-jauh dari tata tertib Pak ya. Yo pasti, Pak. Itu yang pertama kali kita lakukan. Oke, kalau tahu nih Pak, di Wirabakti ini ada nggak tata tertib sekolah yang sudah Bapak susun bersama dengan semua? Oke, nah kebetulan untuk tata tertib di sekolah Wirabakti ini kita kan susunnya bersama OSIS. Jadi saya bersama tim punya konsep, nanti kita lempar ke OSISnya, nanti akan dikoreksi oleh OSISnya. Setelah itu baru nanti kita sahkan dengan kepala sekolah sehingga nanti bisa dipakai, disebarluaskan, digunakan untuk kepala sekolahnya. Itu biasanya ada masa berlakunya selama 1 tahun dan akan di-upgrade sesuai dengan perkembangan situasi sekolah. Wah, jadi sudah ada Pak ya? Sudah ada. Nanti tata tertib itu disusun bersama siswa melalui OSIS, lalu disahkan dan tentunya bersama komite juga Pak ya? Ya, tentunya pasti kita minta izin komite karena kan salah satu perwakilan dari orang tua siswa. Oke, mungkin saya pengen tahu nih Pak, tata tertib sekolah di Wirabakti itu jam pelajarannya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kalau kita jam pembelajarannya itu adalah sesuai dengan normalnya kita pagi ya, jadi pagi sampai siang. Karena kita kan kalau tahun ini kan kita jalanin 2 kurikulum, ketika kita ada mungkin di jam pulangnya kan ada beberapa perbedaan kan seperti itu. Ya jadi start mulainya kita jam 7.30 pagi dan rata-rata pulangnya itu sampai dengan 15.30 siang. Rata-rata seperti itu. Kemudian kalau untuk kehadiran siswa nih Pak, kehadiran siswa kita usahakan anak-anak itu bisa datang 15 menit sebelumnya. Ya setidaknya untuk preparation nggak untuk mereka bersiap-siap. Seperti itu Pak. Oke, bagus ya, berarti kita start anak-anak sudah masuk kelas dari jam setengah 8, pulangnya itu sampai jam 3. Iya. Untuk hari sekolahnya hari apa ya Pak? Waduh, untuk hari sekolahnya kebetulan kita sudah menggunakan 5 hari sekolah. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu anak-anak itu udah bisa bantu orang tuanya dan juga bisa mengkreasikan kreativitasnya di Sabtu dan Minggu itu untuk liburan dan family time lah istilahnya. Ya, tuh. Saya dengar-dengar di sini ada ekstra Pak ya. Iya. Kalau untuk ekstra itu jam berapa Pak? Mulai sampai jam berapa? Oke. Kalau untuk ekstra sendiri tentunya kan pasti nanti menyesuaikan sama pembina ekstranya dan kesepakatan dengan anak-anak juga. Karena mungkin juga di setiap harinya itu ada ekstranya kan gitu. Kadang-kadang juga ada pembina ekstra yang ngambil waktu di Sabtu Minggu itu. Tapi itu dengan kesepakatan anak-anak. Nah untuk harinya, untuk Senin sampai Jumatnya kita batasi setelah pulang sekolah. Jadi setelah jam 3 itu maksimalnya sampai jam 6 Pak. Karena waktu yang diberikan untuk anak-anak efisien belajar dan tidak terlalu capek untuk mereka melakukan aktivitas sampai jam 6 saja. Sehingga pulangnya tidak terlalu malam dan sampai rumah masih bisa beraktivitas. Ya mau belajar untuk mempersiapkan untuk besoknya dan bisa istirahat dengan bagus. Tidak kurang waktu lagi. Oke, berarti jadwal yang disusun itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa nanti Pak ya. Sehabis itu di sini kalau untuk begini Pak, kalau untuk pakaian, aturan pakaian seperti apa di sini?
Oke, kalau untuk pakaian, Pak. Pakaian kita kan, satu sesuai dengan instruksi nasional, tentunya kan di taraf SMK itu hampir mirip dengan SMA kan seperti itu ya. Jadi, kita juga khususnya di Bali kan ada muatan dari Pergub. Nah, jadi tentunya akan ada beberapa perbedaan dengan sekolah-sekolah nasional. Jadi kalau Senin Selasa itu anak-anak seperti biasa seperti yang SMA pada umumnya mereka menggunakan pakaian putih abu, menggunakan dasi, menggunakan topi, kemudian sepatunya juga warna hitam, Pak. Kakinya warna sehingga terkesannya mereka itu memang benar-benar seperti pelajar nasional seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk hari Rabu, nah kita kan SMK nih Pak, yang membedakan kita dari SMA pendidikan menengah itu kan kita lebih ke kejuruannya. Nah, jadi di hari Rabu itu kita menggunakan pakaian jurusan. Jadi masing-masing jurusan dia akan memiliki desain yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian selanjutnya ada muatan Pergub. Pergub Bali. Jadi setiap hari Kamis kita menggunakan pakaian adat Bali untuk menjaga kearifan. Jadi di samping hari Kamis menggunakan pakaian adat Bali ini juga kita berlakukan untuk Purnima dan Tihon. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hari Jumat berbiasa kembali pakaian nasional yaitu menggunakan pakaian seperti ada pembaharuan Pak untuk hari Jumat di tahun pembelajaran ini. Jadi kalau kemarin kita sempat diskusi panjang dengan anak-anak, banyak mereka di antara mereka yang mempunyai sepatu selain warna hitam. Jadi kita berikan kesempatan untuk mereka menggunakan pakaian sepatu tersebut di hari Jumat seperti itu Pak. Di hari Jumat boleh pakai. Berarti hari Jumat itu sepatu bebas Pak. Boleh. Iya. Terus selain pakaian rambut Pak, ini kan ada cewek sama cowok ya, siswa putra dan putri itu untuk aturan rambutnya bagaimana? Nah, kalau untuk yang putri, mereka kan notabene rambutnya panjang Pak ya. Jadi kalau kita di SMK tentunya mereka sudah beranjak dewasa, mereka sudah mulai mengenal fashion ya. Tapi di beberapa jurusan, jadi mereka ada yang memang sudah memiliki standar Pak. Seperti contohnya kita kan punya jurusan perhotelan. Jadi mereka memang disiapkan untuk terjun ke hotel kan begitu Pak. Jadi mengikuti dengan aturan di hotel. Jadi ada misalnya di saat praktek mereka diwajibkan menggunakan hairnet. Isinya untuk lebih rapi lah seperti itu. Nah kemudian untuk jurusan boga juga. Nah kemungkinan selanjutnya untuk di jurusan multimedia itu kan nggak ada tuntutan banyak untuk di pekerjaannya ya mereka lebih banyak ke IT-nya. Jadi di sana cuma dicantumkan agar diikat rapi Pak. Ya anak-anak muda sekarang kan nggak mau terlalu dikepang dua gitu Pak kayak anak-anak ya. Mereka diikat rapi dan tidak menggunakan jedai. Kenapa nggak boleh pakai jedai Pak untuk yang cewek? Karena jedai itu cepat sekali rusaknya, kemudian juga cepat sekali untuk harus diperbaiki. Ya nggak mau gini. Jadi nanti mereka sibuk untuk berdari latih aja gitu, nggak fokus belajar gitu. Terus tuh untuk menggerai rambut juga kan lebih gampang, tinggal buka gerai dah. Kalau ngikat kan mereka agak repot sedikit ya. Gitu. Jadi pelajaran efisiensi waktu Pak. Nah, selanjutnya untuk yang putra Pak. Kalau yang putra, kita kan nggak ada nih jurusan yang ke art banget kan gitu ya Pak ya. Jadi tentunya lebih banyak jurusan kita itu mengutamakan penampilan yang rapi. Jadi kiri kanan rambutnya rapi, di atasnya agak panjang boleh sedikit. Yang penting dia tidak lewat dari alis gitu. Jadi biar nggak nanti pas belajar lagi ya seperti itu lah rapi rambut lagi ya udah ganggu lagi efisiensi waktu Pak gitu. Tadi kita kan sudah membahas tentang jam masuk ya Pak ya. Kalau misalkan nih Pak, ada anak yang terlambat datang, apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Gini Pak, kita kembali lagi SMK itu dituntut nanti sesuai dengan dunia kerja. Dunia kerja itu kan menuntut jam kerja Pak. Nah, jadi kita mulai terapkan itu Pak. Nah, kalau seandainya ada siswa yang terlambat nih Pak, berapa menit dia terlambat?
Jadi kita tidak langsung kasih hukuman pas setelah dia terlambat, Pak. Jadi kita berikan dia masuk kelas, tapi jam pulangnya mereka ditunda lagi sesuai dengan jumlah keterlambatannya mereka. Nah, dikasihlah dengan beban tambahan mereka itu melakukan kebersihan dan segala macam, sehingga jam belajar mereka memang benar-benar pas sesuai dengan kedatangan mereka. Tinggal adil Pak ya. Biasanya di luar ada Aman. situasi. Bagus juga. Terus kan di sini juga ada beberapa pelanggaran kan begitu Pak ya, ada tingkatan-tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Bisa dijelaskan sedikit Pak ya, mana yang termasuk pelanggaran ringan, yang mana sedang, dan yang mana sih pelanggaran berat? Oke, Pak. Jadi kita ada tingkatannya, Pak, pelanggarannya. Jadi di sini kita klasifikasikan, Pak. Ada kelompok A, kemudian ada kelompok B dan kelompok C. Nah, untuk di kelompok A ini masuk pelanggaran berat, Pak. Kita gunakan sistem poin, dia masuknya di 90 sampai 100. Nah, karena di sini di kelompok A ini sudah pelanggaran yang mungkin kita nggak bisa bina sendiri di sini, jadi kita harus melibatkan orang lain. Salah satu contohnya itu adalah tentang miras, Pak. Nah, ini kalau sampai ada anak-anak zaman sekarang kan, Pak, kalau kita salah mendidik mereka, salah mengawasi mereka, kadang-kadang pergaulannya kan jauh. Nah, kalau mereka sampai sudah membawa atau mengkonsumsi miras dan sejenisnya, itu berarti kan kita tidak bisa menindak sendiri. Perlu melibatkan orang tua dan bahkan sampai ke aparat, kan seperti itu, Pak. Jadi itu kita kategorikan ke kelompok A. Di samping itu juga di kelompok A juga ada seperti kasus sekarang, Pak, banyak sekali anak-anak yang terlibat dengan geng-geng dan segala macam. Yang lagi viral itu Pak ya? Iya, seperti itu, Pak. Jadi dia masuk ke kelompok A. Jadi pembinaannya kita tidak hanya dari sekolah saja, tapi harus melibatkan orang tua. Kemudian melakukan perbuatan asusila, itu termasuk golongan A. Kemudian memalsukan surat dan tangan. Nah, itu kan termasuk pelanggaran berat juga. Ya, sekarang mungkin kecil surat gitu. Nanti takutnya ke depannya mereka terbiasa memalsukan seperti itu. Malah jadi korupsi Pak. Ya, itu apalagi itu. Wow, jangan sampai lah seperti itu ya. Nih, itu. Iya dong, dari sekolah yang memasukkan dokumen, nanti setelah bekerja memasukkan dokumen. Betul, Pak. Sehingga mereka benar-benar integritas lah ya, ya, seperti itu. Ide selanjutnya untuk mengambil hak milik orang lain itu juga kita masukkan, Pak. Karena mencuri dari hal kecil nanti terbiasa, mencuri barang kecil nanti lebih besar ujung-ujungnya ke seperti Bapak bilang tadi. Jadi korupsi, yang ngambil uang rakyat, atau ngambil uang perusahaan kan berapi lagi nanti. Nah, apalagi yang di bawahnya lagi, Pak, ada membawa senjata tajam. Api ini kan sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi ini sangat membahayakan, takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengikuti organisasi terlarang itu kan nggak diperbolehkan juga. Merusak sarana prasarana sekolah. Nah, untuk sarana prasarana ini kan kita notabene semua ini adalah dari dana BOS, Pak. Jadi itu termasuk merusak sarana umum. Iya, itu kan datangnya dari dananya dari pemerintah. Jadi kita masukkan ke golongan A yang perlu pembinaan sebenarnya. Kemudian berkelahi, kemudian memprovokasi, itu kita masukkan kelompok A. Nah, ini ada lagi, Pak, yang unik sekarang, perkembangan zaman anak-anak sekarang ini. Bertato, Pak. Nah, ini kadang-kadang kita juga bingung saat anak-anak itu sudah terlanjur bertato, Pak. Gitu. Jadi untuk ngapusnya, nah, jadi kita perlu bantuan dari pihak kedua yaitu orang tua nanti untuk menyelesaikan. Lo boleh tahu ini Pak, kenapa tato itu binaan Bos? Gini, Pak, satu sisi ada dari saya baca dari pelajaran agama pun itu melarang. Nah, seperti itu. Kemudian di usianya mereka sekarang ini, nah belum sewajarnya melakukan hal itu. Karena di samping juga kesan masyarakat ya, kadang-kadang masyarakat itu kan menilai, memang sih orang bilang don't judge the book by the cover, kan gitu. Jadi
Tapi kadang-kadang kita kan mindsetnya, "Wih, orang bertato pasti berandalan nih." Gitu. Orangnya sudah mindsetnya orang sudah seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang udah bertato berarti udah mulai satu sisi mentalnya sudah. Atau mungkin begini Pak ya, mungkin karena dia masih remaja, Iya. nanti kan dia tidak tahu nanti dia jadi apa ke depannya. Betul. Siapa tahu dia dapat lowongan jadi polisi gitu. Tapi gara-gara tato nggak bisa masuk. Ya kalau lolos jadinya Pak. Iya. Gara-gara tato nggak lolos gitu. Jadi Mengurangi peluang kerja mereka kita berani ya yang kerja seperti itu ya. Sehingga nah bagaimana dengan ininya Pak kalau apa namanya yang sudah terlanjur. Jadi makanya tadi kita perlu dengan pihak orang tua ya seperti itu sehingga nanti saat mereka menjadi output kita mereka tidak menyerahkan kembali ke kita seperti itu. Dia orang tua ikut bersinergi dalam menyukseskan tata tertib ini. Nah selanjutnya Pak kalau golongan B ini yang mulai agak ringan lah Pak ya dari 90 ke bawah itu poinnya ya masih bisa kita bimbing kalian mungkin dengan surat peringatan, catatan di BK dan segala macam. Salah satunya ya membuat surat izin palsu kan gitu ya Pak. Anak-anak tuh aduh malas ada tugas banyak gitu kan mereka. Ada aja peluang yang kayak gitu. Jangan kalau ketahuan ya ada sanksinya. Karena poin 70 itu pun harus sudah ada pemberitahuan kepada orang tua. Kemudian membolos pelajaran dan bahkan juga membolos luar sekolah. Ini motif-motif ini kadang-kadang mulai kenakalan remaja kan sering terjadi Pak ya. Ya kantin, iya itu. punya di kelas dia malah di kantin. Nah gitu. Sampamnya di barat dia bunuh itu. Kucing-kucingan jadinya Pak gitu. Nanti ngomongnya terakhir di luar gurunya nggak pernah ngajar, ada dia aja yang nggak pernah di kelas Pak gitu. Dia masuk ke sekolah tapi nggak belajar gitu. Bener juga sih dia. Iya, Orang kita aja di kantin. iya Pak itu. Jadi gurunya nggak pernah ngajar gitu. Dia salah kelas Pak. Kelasnya harusnya di kelas dia di kantin dia. Iya. Jadi itu. Nah ini yang perlu diawasi juga kita bersama-sama karena era digital ini sangat sulit kita mengontrol Pak. Nah kalau sampai ketahuan ini ada yang membawa buku atau gambar porno juga termasuk isi. Berarti itu handphone kalau disimpan di handphone gimana Pak? Nah kalau disimpan di handphone nanti ada kalanya kita bersinergi dengan OSIS kan nggak mungkin kita privasi orang juga. Mungkin yang bisa kita lihat adalah dari rekam jejak browsingnya ya seperti itu. Kalau ada temuan seperti itu. Nah biasanya sih agak repot Pak yang itu Pak. Kita perlu intelijen lah yang kayak gitu. Sulit. Iya, Sekali pasti bisa. pasti bisa. Kemudian tidak mengikuti upacara rutin. Nah kita mau memiliki moto untuk nasionalis Pak. Ya ini juga kita masukkan ke dalam pelanggaran tata tertib kita dalam mengikuti hari besar nasional itu menunjukkan bahwa jiwa nasionalis kita ya sebagaimana kita menjaga NKRI menghormati para pahlawan kan seperti dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian jika ada siswa yang tidak sopan menentang guru, menentang karyawan, nah ini kan sudah termasuk pelanggaran etika. Nah, untuk apa nanti orangnya cerdas tapi tidak beretika? Itu. Karena zaman sekarang yang dicari kan etika. Betul. Kalau kecerdasan dan kemampuan kan bisa dipelajari. Bisa. Pastinya Yang paling sulit itu adalah pendidikan karakter. Dari itu kita masukkan ke tata tertib kita untuk menciptakan nanti generasi tamatan dari Wirabakti ini yang memiliki karakter seperti visi dan misi kita. Kemudian menyalahgunakan uang sekolah. Nah ini Pak, cikal bakal korupsi ini Pak gitu. Ya seperti itu. Kemudian tidak masuk sekolah tanpa izin. Nah kita juga menerapkan 75% keadilan dari anak-anak. Mungkin Bapak Ibu guru juga di Wirabakti ini menerapkan itu. Jika ada lebih dari 25% dia ketidakhadirannya tanpa alasan, itu harus melakukan pemanggilan. Dan biasanya kan ada gini Pak ya,
dia harus nempuh juga ya. Iya betul Pak. Yang masih di bawah KKM terus nempuh lagi apa namanya itu kekurangan pembelajaran yang harus dia Iya. tuntaskan kan Iya. gitu. Kalau sekarang kan kalau CP-nya tidak dipenuhi kan juga kita harus ada perayaan dan segala macam. Karena ini ya Iya. kayak mas Seperti itu. Kemudian untuk kendaraan Pak, ini kan sebenarnya anak-anak SMA kan belum boleh ya Pak ya. ya belum boleh. Tapi ada sih Pak ya yang punya SIM. Ya, Itu sangat mungkin kecil. di kelas 11 ada yang sudah berusia 17 tahun boleh dia mencari SIM gitu. Nah, namun kita juga memiliki kebijakan. Kita tidak menutup mata juga dengan kondisi strategis kita di dalam kota, kemudian kesibukan orang tua. Banyak orang tua yang memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk membawa sepeda motor sendiri. Namun di sini kita atur juga, nah, kita atur selayaknya untuk anak-anak itu menggunakan helm yang SLI standar, kemudian kendaraannya juga yang sesuai standar. Sehingga nanti kalau ada ditemukan anak-anak yang memiliki kendaraan yang tidak standar, patut kita curigai. Apakah itu benar kendaraannya dia, kemudian apakah kendaraannya benar-benar digunakan hanya untuk sekolah atau digunakan hal lain. Racing. Iya, sampai di sini juga penggunaan knalpot racing itu, kita bisa kenakan poin yang 70 itu, sehingga sudah 2 kali teguran, kita boleh mengambil barang tersebut. Oh berarti nanti kalau anak-anak yang bawa motor knalpotnya racing, Iya, langsung bisa Pak. Ya, setiap peneguran, jadi 2 kali peneguran Pak ya. Seperti biasa namanya kita membimbing Pak kan ya. Ya kita kasih teguran sekali, teguran kedua masih juga tidak dihiraukan ya kita. Dan kita juga tidak langsung menyita dan tidak boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan asal nanti yang bersangkutan mengajak orang tuanya, sehingga kita bisa bersinergi dengan orang tua untuk knalpot itu tidak dipakai lagi dalam kegiatan belajar ke sekolah, untuk datang ke sekolah. Ya seperti itu mungkin yang golongan B, mungkin yang nanti di bawahnya perlu kita update lagi, mungkin itu ada fun atau nanti ada poinnya yang belum ditemukan di sini akan dibahas bersama BK dan yang lainnya. Nah untuk yang kelompok C, ya ini yang ringan Pak. Yang ringan ya seperti datang berangkat sekolah seperti tadi. Ya kita mungkin poinnya hanya 5 sampai 10 seperti itu. Ya tergantung keterlambatannya juga Pak. Kalau sampai 1 jam wah itu bahaya itu Pak. Apalagi sering-sering Pak ya sampai 5 kali 10 kali kita ingatkan masih tetap ya, jadi otomatis poinnya naik itu. Kemudian keluar kelas tanpa izin seperti tadi kita sampaikan bolos pelajaran lah istilahnya, nggak bolos keluar sekolah gitu. Kemudian tidak melaksanakan tugas pikir kelas. Jadi kita ada poinnya juga dia Pak. Berpakaian seragam tidak sesuai standar sekolah. Nah ini juga Pak menjadi catatan untuk kita, karena apa ya, seragam sekolah itu namanya seragam kan gitu Pak ya, satu ragam itu kalau beda-beda mereka kan gak enak juga nggak disebut seragam juga gitu. Makanya ini kita masukkan ke kelompok C, pelanggaran ringan. Kemudian membawa make up berlebih Pak. Kalau make up kan sekarang di dunia industri semuanya diwajibkan. Bahkan setiap lowongan selalu menyampaikan berpenampilan menarik. Gimana caranya lulusan kita bisa berpenampilan menarik sementara kita untuk membawa make up aja nggak diizin. Berarti boleh membawa up seperlunya, tidak berlebihan. Misalnya bawa parfum yang sebotol gede itu kan nggak perlu Bang. Atau bisa kita kategorikan sesuai umur lah makanya. Betul. Nanti terlalu menor Ya, pakai apa namanya eyeliner yang sampai hitung gitu kayak sekolah mau menarik deh. Itu Pak. Nah seperti itu. Jadi yang berlebih ya kita tidak perbolehkan, tapi sewajarnya kita izinkan. Kemudian membawa makanan ke dalam kelas saat pembelajaran Pak. Karena juga kan itu juga mengganggu. Sampel aromanya juga kan mengganggu konsentrasi online-nya, juga menciptakan kelas itu menjadi kotor juga. Itu termasuk pelanggaran ringan. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu juga kita masukkan ke tata tertib untuk
nanti anak-anak itu ya siswa itu bisa menjaga kebersihan. Karena kan kita termasuk darurat sampah juga, Pak. Iya, tuh di mana-mana itu. Iya, menjadi sebuah apa ya? Kesalahan ruang. Iya, secara global. Jadi anak-anak kita, termasuk kita juga kadang-kadang kan sebagai masyarakat yang udah dewasa, ya untuk ngantongin sampah nunggu sampai ke tempat sampah itu aja kadang-kadang males juga nih buang sembarang. Tapi itulah kita didik anak-anak untuk membiasakan diri. Ya termasuk kita juga kayak gitu kan ya. Kita kan memberi contoh. Iya betul, kita harus memberi contoh. Kemudian memakai topi selain yang diperuntukkan untuk sekolah. Kembali ini Pak untuk seragam misalnya. Nah kalau ada yang mereka untuk fashion mungkin untuk, nah kalau sekarang kan ada P5BK Pak, siapa tahu dibutuhkan, nanti mereka harus punya izin dari guru tersebut untuk membawa alat-alat seperti itu. Nah kemudian masuk juga di sini menggunakan helm SNI. Ya, kadang-kadang kan banyak sekarang Pak ada helm-helm yang aneh-aneh itu. Ya, ada helm proyek dipakai gitu. Oh bisa Pak, itu keren gitu kan Pak. Pakai helm sepeda, membawa motor gitu kan, aneh-aneh. Ada aja Pak. Seringnya kita jumpai di jalanan gitu loh. Jangan sampai anak-anak kita. Iya, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Nah, dari itu kita masukkan ke apa namanya? Iya, betul seperti itu. Nah, untuk sanksi-sanksinya sendiri, kita ada Apa ini Pak? Apa namanya rambut semir itu Pak? oh itu kalau semir rambut kalau yang saya buka ya, kalau semir rambut itu kan ada beberapa agama yang memang yang sehingga untuk kita menyelesaikan itu kita harus konfirmasi kepada orang tuanya kadang-kadang kan ya gitu. Kalau semir rambut itu seperti saya contohkan, Muslim kan dia tidak boleh mewarnai rambut ke warna hitam gitu. Ya. Jadi otomatis kita harus minta izin dulu sama orang tuanya. Sementara aturan sekolah memang tidak mengizinkan anak-anak untuk mewarnai, Harus warna. harus warna asli. Misalkan memang kalau memang udah rambutnya udah putih gitu kan, atau kita mungkin punya siswa yang albino kan, kita tidak bisa paksakan dia untuk hitam. Jadi warna dasar sesuai dengan warna dasar rambutnya. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada yang lewat nanti ya siswa-siswa kita kan bisa baca di sini semuanya kan. Oh, itu kan nggak di-share Pak ya? Iya, di-share kita sampai ke grup orang tua juga Pak ya. Biar Malas baca bisa nonton. ya betul. Ya, itulah tujuannya video ini dibuat Pak. Untuk sanksi-sanksi udah tadi Pak. Oke, untuk sanksi-sanksinya Pak sedikit aja ya. Mungkin dari kategori kelompok A yang poin 100 ya, kalau sudah sampai maksimal 100 berarti kita sudah melakukan pembinaan secara maksimal, namun anak tersebut tidak bisa kita bina lagi, ya otomatis kita kembalikan kepada orang. Nah, kalau yang untuk golongan B yang masih di bawah 100, ya tentu ada tahapannya sekali, 2 kali pembinaan. Kemudian jika memang tidak ada perubahan baru kembali dia. Tentunya kalau pembinaan selalu kita catat benar-benarnya, jadi mulai dari yang terkecil sampai terbesar pun jadi pembinaan 1, pembinaan 2. Nah untuk sanksi spesial untuk yang terlambat tersebut ya kayak tadi itu kan jangan full. Nah kemudian kalau untuk yang apa istilahnya pelanggaran biasa, mereka mulai dari pemberian sanksi kebersihan sampai dengan pemanggilan seperti itu. Jadi rata-rata mereka ya pembinaan lah, sanksinya Karena mereka masih berhak belajar. ya sangat beralaman. Oke Pak Ras, terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang tata tertib sekolah, khususnya di SMK Wirabakti Denpasar. Jadi pada intinya adalah satu buah sekolah itu adalah sebuah lembaga yang kita analogikan negara kecil kan begitu negara kecil di mana ada aturan-aturan atau undang-undang yang ditaati, terus ada juga sanksi-sanksi yang diberikan jika warga sekolah yaitu yang melakukan pelanggaran. Jadi kita anggaplah Pak Lurah itu Kapolrinya, Ya betul. BK adalah Kapolda, Ya Kapoldanya. terus intelijennya adalah anak OSIS. Jadi itu saja dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nanti kita sambung lagi jika ada materi-materi menarik yang akan kita sosialisasikan. Jadi
Tunggu di acara berikutnya. Audio Jungle.